Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya, link ada di deskripsi di bawah ya. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini ya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Hari ini IHSG ditutup dengan posisi tidak mendukung lagi ya, yang dimana candlenya merah. Dan hari ini IHSG ditutup di harga 6.078 ya. Di harga 6.078 dengan persentase 0,21%. Seperti yang kemarin sudah saya bilang ya, harga terendah atau yang harga IHSG yang akan dicapai kemungkinan berada di 6.052 ya. Dan memang hari ini ya kurang lebihnya IHSG menyentuh di harga terendah di harga 6.054. Untuk IHSG ketika menyentuh harga 6.054 lalu menguat kembali ke harga 6.078 sebagai bentuk closing ya. Ya, semoga saja besok memang IHSG bisa menguat kembali ya. Bisa menguat kembali sehingga harga closing ditutup di atas harga 6.109 ya untuk IHSG. Oke, lalu kita lanjut lagi untuk beberapa saham yang telah diajukan oleh teman-teman di grup Telegram ya. Di sini ada saham Toys. Oke. Kita lihat hari ini Toys ditutup di persentase 0,0% ya. Toys hari ini ditutup dengan harga 202. Hari ini yang melakukan akumulasi ada CC, KK, dan XC ya. Lalu distribusi ada YP, XA, dan PD. Ya, saya sudah buatkan area support dan resistennya ya. Ya memang hari ini memang harga terendahnya berhenti di area supportnya ya, yang dimana di area 196 kurang lebihnya ya. 196, 194 kurang lebih di area sana. Hari ini Toys memang perlu koreksi terlebih dahulu dikarenakan sudah naik beberapa kali ya, yang pasti kalau naik lagi hari ini bisa jadi dipantau oleh pihak BII ya. Jadi untuk saham Toys, untuk area support atau area dukungannya berada di harga 196 dan untuk resistennya berada di 217 ya sementara ini. Namun kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah mulai melemah di area overbought dan hari ini volumenya cukup kecil dibandingkan yang kemarin ya. Ya kalau saya lihat sih untuk saham Toys memang perlu koreksi terlebih dahulu hari ini ya, meskipun memang sempat mencapai harga tertinggi di 240 ya, cukup tinggi. Oke. Untuk saham Toys sudah ya, untuk area support tadi berada di area 217 ya. Sebentar. Ya, jadi untuk saham Toys tadi berada di harga 196 untuk area support dan resistennya berada di 217. Hari ini memang Toys ditembus ya, untuk harga tertingginya memang ditembus. Akan tetapi harga closing tidak berhasil di harga 217 ke atas ya. Jadi kita bisa berasumsi ada kemungkinan besar besok Toys bisa menyentuh di harga 196 lagi. Dan kalau memang keadaannya banyak supply daripada demand ya, banyak minat jual daripada minat beli, bisa jadi saham Toys ini akan turun lagi ya di bawah area 196. Tapi kalau saya lihat di sini memang harga terendahnya menyentuh di area support lalu menguat lagi ya. Kalau teman-teman yang sudah punya ya bisa langsung TP di area 217 ini ya. Langsung set posisi saja ya di area 217 ya. Mungkin kalau di
harga aslinya di 216 ya, dikarenakan Stockbit memang harganya per 1 digit, begitu ya. Jadi bisa langsung set open posisi sell di 217. Kita lanjut lagi untuk saham nikel. Hari ini saham nikel ditutup dengan persentase 6,4%, yang dimana ARB di harga 117. Oke, kalau kita lihat di sini memang baru IPO mulai dari tanggal 9 Juli ya, 9 Juli. Dan kalau kita lihat di sini memang sudah terbuatnya sebuah EMA 34 ya, EMA 34 dan EMA 21, akan tetapi masih di bawah garis tersebut. Hari ini akumulasi ya ada YP, AK, dan XC, sedangkan distribusi ada YU, CP, dan SH. Kita lihat di sini volumenya cukup stabil dibandingkan dengan yang kemarin, dan stokastik juga sudah mulai crossing dari atas ke bawah dan di area oversold ya, di area oversold. Namun kalau kita lihat di sini area support yang sudah saya buatkan, memang untuk saham nikel sudah ditembus ya area supportnya. Akan tetapi ini bisa dijadikan bahan patokan, yang dimana pada tanggal 1 September hari kemarin ya, hari Rabu, harga opening dari saham nikel ini dibuka pada harga 117 ya, 117, dan hari ini saham nikel ditutup di harga 117. Bagaimana untuk kelanjutan saham nikel ya? Apakah masih ada potensi naik ya? Kita ukur saja. Ya memang cukup berat ya untuk saham nikel. Kalau kita lihat dari harga support, dari garis support menuju harga closing hari ini memang cukup banyak persentasenya ya, sebanyak 4,45%. Ya, tetapi jika memang memungkinkan, ya, kita coba saja untuk cari the next supportnya ya, begitu. Bisa menggunakan Fibonacci. Saya perbesarkan biar lebih jelas ya. Jadi kalau memang besok naik ya, bila besok saham nikel naik, di sini merupakan area support untuk saham nikel. Jika besok banyak demand dan menaik, ya di area 117 merupakan sebuah garis support yang ya sementara ini cukup kuat ya di area 117. Jika besok memang tembus ya ada kemungkinan besar, ya kurang lebih ada kemungkinan besar hingga harga menuju di area sini. Bentar. Kemungkinan besar harga sementara akan ditarik hingga 113 terlebih dahulu. Dan lalu terakhir ya yang teman-teman perlu perhatikan, jika harga nikel ini di bawah 108, teman-teman perlu cut loss terlebih dahulu ya. Oke, untuk saham nikel ya teman-teman perlu cut loss terlebih dahulu jika harga di bawah 108 ya. 108 untuk harga closingnya ya. Ingat, harga closing bukan harga terendah. Jadi untuk saham nikel, bila besok memang masih banyak yang ingin berjualan ya kemungkinan besar di area 113 ini merupakan area supportnya ya, begitu ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan untuk harga closingnya. Jika memang harga closing di bawah 113, ada kemungkinan menuju ke 108 ya. Bisa di-set sendiri untuk money manajemennya. Untuk resistennya berada di 135 dan 148. Kita lanjut lagi untuk saham real. Oke. Hari ini real banyak pemain besar ya yang masuk. Dan kalau kita lihat di sini yang akumulasi ada AI, TP, dan HD, serta distribusi ada YP, SQ, dan XC. Ya, coba kita lihat hari ini real ditutup di harga 115 dengan persentase 1,7%. Kalau saya lihat memang sempat dikocok-kocok, untuk saya ambil di sini volumenya cukup besar ya. Cukup besar meskipun tidak sebanding dengan kemarin, tapi ya cukup besar. Dan kalau kita lihat stokastik memang mengarah naik ya, stokastik memang mengarah naik.
Stokastik memang mengarah naik dan kalau kita lihat masih ya cukup kencang namun tidak signifikan. Ya, masih ada potensi ya, stokastiknya masih ada potensi, akan tetapi kalau kita lihat di sini sudah saya buatkan garis support dan memang harga terendahnya ya kurang lebih di area support ya, di area 108 dan harga terendah hari ini untuk saham real di 107. Besok kalau memang banyak yang menjual saham real, ya kemungkinan akan dibawa terlebih dahulu di area ya 108 ya di 108, 110 ya di area sana. Lalu ya kemungkinan besar juga real bisa menyentuh di area 122 dulu ya. Ya 122 terlebih dahulu, lalu jika menguat kembali akan menyentuh di area 137 yang dimana harga tertinggi pada perdagangan tanggal 24 Agustus 2021. Jadi untuk saham real ya teman-teman perlu perhatikan untuk area stop loss bila besok real memang harga closing di bawah 108, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Ya. Bagaimana bila saham real ini kejadian seperti ini, Mbak? Kan harga closing sudah di angka 106 dan sudah di bawah 108 ya. Ya teman-teman perhatikan saja untuk besok lebih konfirmasi ya. Bila hari ini tanggal 26 Agustus, teman-teman besok lihat tanggal 27 Agustus bagaimana konfirmasinya. Bila besok memang masih di bawah 108, teman-teman stop loss terlebih dahulu untuk menghindari kerugian semakin membengkak. Ya, teman-teman lihat di tanggal 27 lalu keesokan harinya ARB lagi dan ARB. Jadi begitu untuk saham real ya, untuk supportnya di harga 108. Dan resistnya di 122. Kita lanjut lagi untuk saham BCAP. Untuk saham BCAP ada beberapa area support yang cukup kuat ya. Sudah saya mau entry-kan juga kapan hari. Akan tetapi tidak dapat barang ya begitu. Lalu hari ini BCAP ditutup di harga 118 dengan persentase 3,28% dalam bentuk kerugian. Di sini stokastik juga sudah crossing dari atas ke bawah pada hari ini ya, penutupan sesi 2. Dan akumulasi ada XA, SQ, dan EP, distribusi ada Y, PCC, dan MG. Kalau kita lihat di sini memang ada sebuah support yang kuat di area 110. Akan tetapi 118 ke 110 memerlukan ya kurang lebihnya ARB satu kali ya. Jadi kita mencari area support selanjutnya ya, kurang lebih di area sini. Di area 117 juga bisa dijadikan patokan untuk area support atau ya area buy ya, begitu ya teman-teman. Oke, untuk saham BCAP sementara area supportnya berada di 117 ya, yang dimana hari ini memang ditutup di angka 118, cukup mendekati di area 117 ini. Jika ditembus bagaimana untuk harga closingnya, kemungkinan besar akan menuju di area 110 ini ya. Lalu untuk resistennya bagaimana Pak? Ya, sebentar saya carikan untuk area resistennya. Ya, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area resistennya ya. Oke, saya beri tanda terlebih dahulu. Kurang lebih resistennya berada di 126 ya, sementara ini di 126, lalu untuk resisten terjauhnya di area 132. Oke, jadi untuk saham BCAP ya, kita bertahap terlebih dahulu. Untuk area support di 117 ya, kalau besok memang menguat ya, kemungkinan besar akan menyentuh di area 126 terlebih dahulu. Akan tetapi dikarenakan volume yang cukup kecil ya, kalau saya sih, kalau menurut saya, susah untuk mencapai angka 126 bila volume yang sangat kecil. Jadi bisa diperhatikan ya, mungkin memerlukan beberapa hari untuk menyampai di harga 126. Bila harga ini ditembus akan berkelanjutan lagi di 132. Lalu saya mau melakukan posisi entry Pak, bisa posisi entry di 117 ya. Lalu bila yang sudah rugi bisa averaging down di harga 110 ya, 110 112 ya di area sana.
Oke, untuk BCAP sudah, kita lanjut lagi untuk saham Kapik ya. Untuk saham Kapik hari ini ditutup di harga 114 dengan persentase 2,56%. Dan kalau kita lihat di sini pada tanggal 1 September 2021, sesi 2 memang stokastiknya sudah crossing ya, di sini sudah crossing. Dan kalau kita lihat volume hari ini memang cukup kecil ya, meskipun memang hari kemarin kecil, akan tetapi volume memang sangat kecil dibandingkan ya hari-hari sebelumnya ya, memang rata-rata sih ya cukup kecil untuk saham Kapik ini. Hari ini yang akumulasi ada EPB dan XY dengan buy average sekian, distribusi ada YOJJ dan MG. Dengan harga closing 114, maka dari itu telah dibawa buy average para broker ini. Kita lanjut lagi ya. Untuk saham Kapik ini, so far saya melihat support terkuatnya berada di harga 106. Apabila besok memang Kapik menguat ya, kemungkinan akan menyentuh terlebih dahulu di harga 117 ini. Ya, 117 merupakan resisten yang kuat juga ya. Ya, dikarenakan memang hari ini ditutup di 114 yang dimana area 117 ini menjadi area resistennya. Ya, akan tetapi area 106 ke 114 ini cukup jauh ya. Jadi kita perlu mencari area supportnya terdekat ya, support terdekat ya. Saya melihat di area sini. Di area 112 memang sangat mendekati dengan harga closing hari ini. Oke, di 112 ya sudah retest berapa kali. Ya, di area 112, 113 bisa dijadikan untuk area support dari saham Kapik ini. Ya, teman-teman yang sudah punya bisa pantau terlebih dahulu bila memang harga di bawah 112, ada kemungkinan besar akan ditarik hingga 106 ya. Untuk lebih konfirmasi, teman-teman bisa lihat hari selanjutnya ya. Jadi seumpama hari ini tanggal 19 Agustus kan sudah di bawah harga 112 ya. Ya teman-teman lihat besok apakah demand banyak. Jika demand banyak, teman-teman bisa hold terlebih dahulu dan langsung lakukan open posisi sell di harga 117. Bagi yang sudah punya dan masih rugi, ya bisa set di 117 terlebih dahulu ya. Kalau memang masih untung. Oke, kita lanjut lagi untuk saham INCF. Oke, hari ini INCF ditutup di harga 145 dengan persentase 6,6%. Hari ini yang akumulasi ada XC, YP, dan EP, distribusi ada CP, KI, dan YP. Kalau kita lihat di sini volume yang cukup tinggi, namun di sini memang mencetak harga tertinggi di area 164 ya, untuk harga tertingginya di 164. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada 3 candle yang testing ya, testing yang dimana kita bisa jadikan sebagai bahan patokan sebagai area resisten ya. Ya kurang lebih di 166 ya, di area sini sebagai resistennya. Lalu untuk area support ya so far berada di ya area sini ya teman-teman ya. Oke, untuk saham INCF, untuk resisten berada di 166 dan support berada di 126. Akan tetapi hari ini ditutup di area tengah-tengahnya ya, di mana harga 145. Lalu bagaimana Pak, saya mau posisi entry nih ya, saya mau masuk di saham nikel ini. Ya kurang lebihnya saya beli di harga mana begitu ya. Ya, teman-teman bisa pantau terlebih dahulu. Kalau saya sih menyarankan buy on breakout ya. Jadi jika memang harga closing telah di atas 158, ya saya beri tanda di area sini. Ya kurang lebihnya di area sini ya, saya koordinat. Di area 158 ya harga closing ya, teman-teman bisa langsung ya posisi entry lah ya. Posisi entry lalu dijadikan patokan juga untuk area stop loss-nya 3% dari harga buy.
Lalu bagaimana saya ketika melakukan posisi entry di harga 158, ingin melakukan TP, teman-teman bisa TP di 166, langsung set posisi ketika harga beli sudah terdaftar di portfolio. Jadi teman-teman buy di 158, sell di 166. Pak, saya sekarang sedang ini nih, sedang sudah beli, tetapi masih rugi ya. Teman-teman bisa cari pivot point-nya dan perhatikan ya. 142 ya. 142. Oke. 142 juga bisa dijadikan bahan patokan untuk saham nikel ini ya. Di area 142 ini. Jadi bila harga closing ditutup di bawah 142, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Ya karena kalau saham nikel ya, kalau teman-teman masih mau hold juga bisa, atau nanti mau averaging down di harga 126 juga bisa diatur sendiri. Untuk money management saya hanya mengarahkan ke jalan menurut saya yang benar ya gitu. Kalau mau kalau teman-teman sudah buy sumpama di harga closing hari ini 145, teman-teman bisa langsung TP pertama di 158 dan TP kedua di 166 ya. Untuk TP kedua ya kurang lebih di 166, 164 ya di area sana. Kita lanjut lagi untuk saham BPKP. Bang Bukopin ya sudah saya bahas beberapa kali di video sebelumnya. Ya, saya coba delete. Hari ini BPKP ditutup di harga 484 dengan persentase 1,2%. Hari ini kalau kita lihat di sini volumenya cukup kecil dibandingkan yang kemarin dan mulai dari tanggal 31 Agustus ya. Tanggal 31 Agustus atau lebih konfirmasinya tanggal 1 September ya. Tanggal 1 September hari Rabu kemarin. Stokastik juga sudah mulai crossing dan hari ini ditutup di bawah garis temal 20, EMA 31 dan EMA 34. Hari ini akumulasi ada CP, YP, dan YB, distribusi ada AN, CC, dan AG. Bagaimana untuk area support dan resisten? Di sini ada beberapa area support dan resisten yang teman-teman perlu perhatikan. Ya, di area 472 bisa dijadikan sebagai patokan bahan entry atau stop loss ya. Untuk yang teman-teman sudah punya, bila memang konfirmasi, untuk lebih konfirmasi ya 3% dari harga supportnya. Ya, sebentar di area 457, 460 lah ya. 460, 458. Oke. Di area sini. Bila harga BPKP ya ditutup di bawah 460, teman-teman perlu stop loss terlebih dahulu untuk menghindari kerugian yang semakin membengkak. Ya, saya ingatkan lagi kerugian yang semakin membengkak. Bila harga 460 ditembus ya ada kemungkinan yang sangat besar harga akan dibawa turun hingga 400 rupiah ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau melakukan posisi entry bisa di harga 472 dan set langsung ya pantau harga support ini di harga 460. Lalu saya sudah punya Pak ya, saya mau langsung TP nih tapi nggak tahu areanya ya. Coba saya bantu cari untuk area resistennya ya. Saya lihat beberapa resisten di area sini di 534 ya. Di 534 bisa dijadikan sebagai harga resisten ya di area 534. Kita bisa juga menggunakan Fibonacci untuk mencari resistennya. Oke, di area sini 509 juga bisa. Lalu ya di area sana terlebih dahulu ya. Sementara di area sana dulu ya. Kalau memang harga ini ditembus ya teman-teman bisa join di grup Telegram saya dan segera tambahkan BPKP untuk saya bahas lagi untuk perihal updates-nya. Jadi untuk BPKP sementara support berada di 472 dan resisten berada di 509. Yang dimana harga opening pada tanggal 23 Agustus ya. Kita lanjut lagi untuk saham BEPS.
Oke, jadi untuk saham BEPS, sebentar, sudah sempat saya bahas juga ya. Saya delete. Oke, untuk saham BEPS hari ini ditutup cukup baik dengan persentase 10,5% di harga 1105. Volume cukup tinggi juga dibandingkan yang kemarin, dan stokastik memang mengarah turun ya di area oversold. Kita lihat di sini akumulasi, ada YP, PD, dan BK, distribusi ada CP, XC, dan EP. Dengan buy average sekian ya, yang dimana ya rata-rata kalau kita lihat dari patokan YP memang sudah di atas harga closing, maaf sudah di bawah harga closing hari ini ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa support penting di area 947 ya, kurang lebihnya 947, 950 ya. Saya coba beri tanda 950. Oke. Di area sini bisa dijadikan area support yang cukup kuat. Lalu bagaimana kalau saya sudah beli dan mau melakukan TP? Ya, saya posisi sudah punya barang dan tidak tahu TP di harga mana dan stop loss di harga mana. Ya, tepat sekali garis saya ya. Tepat sekali. Ya, jadi teman-teman yang sudah punya bisa TP di area sini ya, kurang lebih ya di 1325 di sini. Kurang lebih ya sudah gariskan ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya ini akan bergerak di range ini ya, maupun itu break, nanti akan saya buatkan support dan resistance selanjutnya. Akan tetapi so far kemungkinan besar akan bergerak di area sini terlebih dahulu di 950 hingga 1325. Dan bila harga closing ditutup di bawah 950, teman-teman perlu stop loss terlebih dahulu. Ya, bukan saya menekankan untuk stop loss terlebih dahulu dan rugi terus-menerus, ya akan tetapi ya kita sesuai dari TA aja ya, technical analysis. Kalau memang ditembus ya ada kemungkinan besar ya menuju di harga 830. Tujuan stop loss bukan hanya rugi kok ya. Kalau bagi saya mendefinisikan stop loss itu sebagai keuntungan yang ditunda ya. Jadi ya agar tidak membengkak begitu ya. Ya, jadi agar tidak membengkak kerugiannya. Ya teman-teman perlu perhatikan untuk support dan resisten. Ya teman-teman yang sudah punya bisa langsung setup open posisi sell di area 1325. Ya, atau teman-teman yang sudah punya juga ya masih dalam keadaan untung ya. Bisa di 1200 juga bisa, di 1200 untuk langsung melakukan area TP ya. Itu saham BEP sudah, kita lanjut lagi untuk saham BMHS ya. Sebenarnya ya jujur saja BMHS memang dalam pantauan saya sudah break sih kalau saya bilang ya. Ya benar ya sudah break. Hari ini BMHS ditutup di harga 1145 dengan persentase 7,01%. Kalau kita lihat memang BMHS sudah IPO mulai dari tanggal 6 Juli. Dan hari ini volume cukup kecil ya, meskipun memang tinggi persentasenya. Namun volumenya cukup kecil dan area stokastik berada di overbought ya begitu. Hari ini akumulasi ada CC, BK, dan YP, distribusi ada KI, DR, dan SQ. Oke. Memang sudah breakout di harga ya kurang lebih di 1030. Sudah breakout dan lalu dilanjutkan lagi untuk banyak yang melakukan akumulasi ya begitu ya. Lalu bagaimana kita mau lakukan TP nih ya, sudah beli mau melakukan TP. Apakah area TP saya bisa dipertimbangkan ya? Bisa. Harga tertinggi ini di area ya 1200 ya, kurang lebihnya di 1200. Kan tetapi ya teman-teman juga bisa TP terlebih dahulu di area sini. Di area sini ya untuk TP pertama bisa di 1130 ya, lalu TP kedua di 1200 dan TP ketiga di 1240 ya. Jadi untuk teman-teman bisa diperhatikan untuk support dan resisten yang dimana support berada di 1130 dan resisten berada di 1200. Apabila harga closing ditutup di bawah 1130, ada kemungkinan besar harga akan menyentuh atau di bawah turun kembali hingga di harga ini ya. Coba saya tarik garis terlebih dahulu.
Bentar ya. Ya di area pivot point-nya ya, kurang lebih di area sini. Di area 1054. Oke. 1054, 1060 di area sana ya. 1054, oke, di area sini. Jadi untuk PMAS, support pertama berada di 1130 dan support kedua berada di 1054. Untuk resisten berada di 1200 dan 1241. Kita lanjut lagi untuk saham MMLP. Untuk saham MMLP, di sini memang sedang di dalam range sebuah persegi panjang, atau ya kalau bisa kita bilangkan dengan sebutan sideways ya begitu. Hari ini MMLP ditutup di harga 630 dengan persentase kerugian 3,82%. Volume cukup kecil dan kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah mulai crossing mulai dari hari Rabu kemarin ya, sesi pertama ya. Sudah mulai crossing dan kalau kita lihat hari ini akumulasi ada aset KI dan ZB dengan buy average sekian, distribusi ada PD, CC, dan DR. Lalu bagaimana keterusan untuk saham MMLP? Ya kalau berdasarkan saya, kesimpulan saya, kemungkinan akan dibawa turun hingga mencapai area 590 atau harga 600 ya. Karena kalau kita lihat memang mulai dari kemarin, MMLP mencetak dengan persentase kerugian minus 5,76% dan hari ini masih rugi ya, tidak ada dalam keadaan pembalikan arah. Akan tetapi ya kurang lebih 600 hingga 610 ya kurang lebih kalau saya lihat di sini. Ya 615. Jadi ini juga bisa dijadikan sebuah range entry atau stop loss ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk yang mau entry bisa berada di area 590 hingga 615 untuk saham MMLP. Dan bila harga di bawah 590, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan untuk menghindari ya kerugian di range area sini. Jadi untuk saham MMLP, kalau memang besok turun ya kemungkinan akan menyentuh di area 615 terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman sudah dapat posisi buy ya, teman-teman bisa langsung melakukan TP pertama di area sini. Di area 700 ya. Sangat tepat sekali untuk area psikologisnya, berarti teman-teman bisa langsung TP di 700 dan 762. Untuk selanjutnya di 840 dan 900 ya. Oke, teman-teman catat. Kita lanjut lagi untuk saham BGTG. Ya, saya ingatkan kembali teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya. Bisa segera join ya, kita akan berdiskusi bersama-sama. Hari ini BGTG pada tanggal 2 September 2021 ditutup di persentase ya ARB lagi ya, BGTG ya. ARB lagi untuk kesekian kalinya. Ya, tadi ada beberapa orang di grup Telegram saya menanyakan solusi ya. Bagaimana untuk perkembangan saham-saham saya, Pak? Ya, saya bilang kalau BGTG di bawah 238, ya Anda perlu cut loss terlebih dahulu atau stop loss untuk menghindari kerugian yang semakin membengkak. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Harga closing memang sudah menembus area 238, tetapi bagaimana peluang BGTG ini selanjutnya ya? Ya, kita akan bongkar bersama di video ini. Kita lihat hari ini volume BGTG cukup kecil ya, meskipun memang ya derajat dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Volume memang mulai horizontal ya, mulai dari garis horizontal, dan kalau memang besok menguat ya kemungkinan besar akan crossing ya begitu. Hari ini yang akumulasi ada GR, KK, dan SQ, dan distribusi ada AKNI dan aset dengan buy average, sell average sekian. Bagaimana untuk kondisi BGTG ini Pak ya? Jadi teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Saya hapus terlebih dahulu saja agar ya lebih jelas ya penerangannya. Oke. Di area sini sebentar ya. Saya buatkan untuk area support pertama berada di 212. Oke. Berada di 212. Sebenarnya ini merupakan support yang cukup kuat untuk BGTG ini.
Lalu resisten pertama di 242. Dan ya teman-teman ya, perhatikan lagi di area sini. 1 dan ini. Oke. Ya, coba saya jelaskan. Jadi untuk BGTG ya sudah saya bilang bila stop loss ya, stop loss yang penting. Tadi di area 236 ya. Jadi bila harga BGTG di bawah 236 kemungkinan akan melanjutkan penurunan hingga di area 212. Ada kemungkinan yang cukup besar ya. BGTG ini akan melanjutkan penurunan maupun itu hanya dijilat saja ya, dijilat saja dalam arti hanya menyentuh dan naik kembali lalu menguat kembali ya. Jadi ya teman-teman kalau mau melakukan posisi entry ya bisa di area 212 ya, dikarenakan area atau harga ini cukup kuat dijadikan sebagai patokan area support. Oke. Ketika mengambil di 212 teman-teman bisa langsung TP di 234 dan 242. Bila menguat kembali bisa di 270 dan 290 ya, cukup besar sekali untuk range dari BGTG ini ya. Hari ini memang sedang di bawah 220, EMA 21 dan EMA 34. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk area support dan resistennya. Kita lanjut lagi untuk saham kota. Untuk saham kota hari ini ditutup dengan posisi ARB dengan volume yang cukup kecil. Stokastik sedang mengarah ke area oversold. Hari ini yang akumulasi ada CCNI dan XC, distribusi ada AN, MJ, dan PQ dengan buy average, sell average sekian. Ya. Kalau saya lihat memang sedang mengalami downtrend ya, yang cukup merosot mulai dari tanggal 8 Maret ya, bulan Maret memang merosot dan kita lihat di sini ada sebuah momentum mulai dari tanggal 22 Juli memang sudah mulai menguat, akan tetapi ya kembali lagi di sini memang mulai melemah lagi. Ya untuk saham kota bagaimana mencari support dan resistennya ya, coba saya pecahkan ya, coba saya bantu pecahkan untuk saham kota ini. Bentar ya, kita pakai price saja biar lebih gampang. Di area 144 ya, benar sekali. 144 bisa dijadikan untuk area support dan di area sini juga bisa di 160. Untuk resisten ya teman-teman bisa pakai sebagai harga resisten di area sini. Saya 176. Bila ditembus bisa di area 195 ya, di area sini. Jadi untuk kota ya, saham kota support berada di 160 yang dimana cukup mendekati dengan harga closing hari ini. Jadi untuk kota support berada di 160, bila ditembus akan menuju ke 144 ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan bila besok menguat kemungkinan pertama akan menyentuh di harga 176 terlebih dahulu, dan bila menguat kembali ya terjadinya bullish candle ya kemungkinan akan tembus di harga 195. Untuk saham kota demikian, kita lanjut lagi untuk saham Zebra. Ya untuk saham Zebra sudah sempat saya bahas juga ya di video sebelumnya. Kita bahas lagi di video ini. Oke. Hari ini saham Zebra ditutup di harga 820 dengan persentase 2,38%. Hari ini yang akumulasi ada YP, BQ, dan XC, distribusi ada KK, IN, dan LH. Ya, coba saya perbesarkan. Di sini ada sebuah gelombang ya, yang dimana sudah saya buatkan untuk area supportnya ya, yang cukup detail sekali. Berada di 855 ya sebenarnya, akan tetapi hari ini memang ditembus. Yang mulai dari tanggal 1 September kemarin, yang IHSG tidak mendukung, meskipun ini tidak memiliki market cap yang besar, akan tetapi orangnya yang membuat harga saham ini turun. Jadi untuk Zebra ya, kalau kita lihat di sini memang ada kemungkinan yang cukup besar akan dibawa turun hingga di harga 802. Oke. Di harga 802 ya, ada kemungkinan besar akan menyentuh di harga 802.
maupun nanti akan terjadinya gap down, ya kita tidak tahu, kita hanya bisa memantau dan memprediksi harga. Kita hanya bisa sebatas memprediksi harga ya. Iya, coba saya bantu untuk prediksi harganya. Kurang lebih di area sini ya. 729, 728 ya di arah sana. Jadi untuk zebra ya, saya perbesarkan. Teman-teman fokus ke angka yang di sebelah kanan ini. Oke. Fokus di angka yang sebelah kanan ini. Pertama, support pertama di 802 ya. Bila ini ditembus, teman-teman perlu stop loss terlebih dahulu. Karena apa? Ada kemungkinan besar akan menuju ke harga 753 yang dimana range persentasenya cukup besar. Dan bila memang besok menguat ya, ketika telah menyentuh di harga 802 ini bisa dijadikan untuk posisi entry ya. 802 tentunya dengan dianalisa kembali dan dilihat price action, demand and supply-nya. Bila besok menyentuh 802 dan menguat kembali, ada kemungkinan akan menyentuh di arah 855. Bagi teman-teman yang sudah rugi, bisa langsung short sell di harga 855 ya, untuk menghindari sebuah break support di harga 802 ini. Jadi perhatikan support di 729, 753, dan terdekat di 802. Untuk resisten berada di 855 dan 922 ya sejauh ini. Lalu ada beberapa resisten selanjutnya di area sini ya, untuk saham zebra. Kita lanjut lagi untuk saham SAMI. Ya. Untuk saham SAMI, dilihat mulai dari tanggal 21 Juni dan merosot kembali. Ya, 21 Juni mulai naik dan merosot kembali ya. Ya, kurang lebih mulai dari 30 Juli ya. 30 Juli membuat suatu gelombang. Dan di sini ada sebuah bullish ya, kita bahas saja hari ini. Hari ini ditutup di harga 535 yang dimana harga closing hari kemarin ya, hari Rabu. Dan persentase tidak bergerak, hanya 0,0%. Volume hari ini cukup kecil ya dibandingkan kemarin dan stokastik sudah mulai crossing. Hari ini akumulasi ada YP, PD, dan LG, distribusi ada YP, TP, dan YU dengan buy average, sell average sekian. Hari ini ditutup di bawah EMA 21 dan EMA 34. Ya, hal yang terpenting ya bagaimana kondisinya, kondisi saham-saham ini bagaimana. Ya memang volumenya cukup kecil ya kalau saya lihat. Kita coba saja analisa di sini ya. Sebentar. Di sini cukup oke. Oke ya, di sini cukup oke. Teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Fokus ya di sini untuk saham SAMI ada sebuah support ya, support atau ya resisten ya dikarenakan sudah tertembus berada di 552 untuk saham SAMI. Dan kalau kita lihat, sementara ini support terdekat berada di ya kurang lebih di 500 lah ya. Saya beri tanda terlebih dahulu, agar lebih detail. Di area 500 merupakan harga yang cukup kuat sebagai patokan harga support. Kalau besok memang naik kembali ya, kalau besok naik kembali karena di sini ada sebuah ARB, candle ARB mulai hari Rabu kemarin, dan hari ini menguat ya, hingga membentuk doji. Ya kalau besok memang menguat, kemungkinan besar akan menyentuh ya, yang pasti menyentuh di harga 550 terlebih dahulu lah. Ya teman-teman yang masih rugi bisa langsung TP di 550. Kalau memang besok kondisi tidak memungkinkan, masih banyak yang ingin berjualan dan dikit demand-nya, ya teman-teman ya bisa pantau ya di harga 500 ini. Ya, akan tetapi jika sebaliknya, teman-teman bisa langsung TP di 580 setelah area 550 ini ditembus. Maupun itu harga closing di 560, berarti pertanda baik. Di area 550 ini menjadi supportnya lagi. Ya, saya jelaskan kembali. Untuk sementara dikarenakan dari ini SAME ditutup di harga 535, ya, jadi supportnya berada di 500 dan resisten pertama berada di 550. Bila ini ditembus akan menuju lagi di 583. Bila support ini ditembus, teman-teman perlu stop loss. Begitu saja ya untuk saham SAMI. Kita lanjut lagi untuk saham Friend.
Oke, kita lihat saham Friend hari ini ditutup kurang lebihnya 2% ya. Kurang lebihnya 2%. Ya 1,6% lah ya, 1,6% dalam bentuk kerugian di harga 124. Ya kalau saya lihat di sini yang akumulasi ada SQ, BQ, dan PD dengan buy average sekian, dan distribusi ada DP, BK, dan DR. Lalu pertanyaan seperti ini, ya, untuk area support dan resisten di mana, Pak? Ya kan? Untuk area support dan resisten di mana? Saya coba bersihkan terlebih dahulu ya, agar lebih simpel. Jadi begini ya, kalau kita lihat di sini ya, saham Friend ini memang sedang naik ya, sedang naik, dan saya menggambar sebuah uptrend line. Ya, uptrend line. Dan kalau kita lihat di sini saham Friend ditutup ya kurang lebihnya mendekati uptrend line. Lalu saya mau entry Pak di saham Friend, atau saya masih dalam kondisi rugi? Ya coba saya jelaskan. Kalau teman-teman yang sudah mau open posisi buy ya, teman-teman bisa kurang lebih di area 121 ya. 121 bisa dijadikan sebagai acuan open posisi buy. Atau kalau teman-teman yang tidak sabar bisa ya langsung di area 123 lah ya, di 123 untuk area buy-nya. Lalu saya sudah punya Pak, tapi masih rugi. Di mana area stop loss-nya? Untuk besok ya, khusus besok hari Jumat ya, tanggal 3 September. Teman-teman tarik saja ya, kurang lebihnya 1,5%. Ya, bila besok memang di bawah 120, ya, kalau besok memang harga tersebut closing-nya di area 120, teman-teman perlu stop loss. Atau teman-teman mau hold terlebih dahulu dan menunggu di area 115 ya. Itu pilihan teman-teman sendiri. Ya, jadi untuk area support pertama di 120 ya. Akan tetapi sebelum 120 ada support terdekat yang dimana mendekati harga closing hari ini, harga 123 ya. Fokus ke warna hitam ini, label hitam ini ya. Jadi untuk Friend support pertama di 123, lalu jika yang mau open posisi buy bisa di 120. Kalau saya sih di 120 karena angkanya bulat ya, cukup baik. Jadi untuk saham Friend ya, kalau saya mau entry nanti di 120, lalu nanti kalau mau cut loss bisa di bawah 117 kalau harga closingnya. Karena kan bisa terjadinya sebuah penurunan harga ya, di bawah turun lagi hingga 115. Untuk resistennya berada di 135 dan 144. Oke. Ya untuk saham Friend ya begitu saja. Tapi kalau teman-teman mau short TP, ya bisa di sini ya. Area sini 128. Saya jelaskan kembali untuk saham Friend ya. Teman-teman yang sudah punya saham Friend, bila harga Friend ditutup di bawah 120, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dan melakukan TP pertama di 128, 135, dan 144 ya berkelanjutan. Akan tetapi ada support yang cukup dekat di harga closing hari ini yang di mana 123. Oke. Untuk saham Friend masih uptrend kok ya. Jadi ya bisa dipertimbangkan. Kita lanjut lagi untuk saham HIS. Ya, HIS ya. Kita coba ya. Saya juga tertarik untuk membahasnya ya. Begitu ya. Ya, jangan kaget ya teman-teman ya. Nanti saya ukur berapa persen hari ini. Ya mulai dari harga opening hingga closing. Hari ini memang saham HIS cukup mengerikan ya, ditutup di harga ARB. Dan kalau kita lihat, memang baru IPO kemarin ya. Memang baru IPO kemarin, dari Rabu kemarin, ya, sampai tidak terdeteksi untuk persentasenya. Hari ini yang akumulasi ada EP, XC, dan CC dengan buy average 400, 375, dan 379. Yang dimana cukup jauh sekali dengan harga closing hari ini ya, banyak nyangkut terus di saham HIS ini. Lalu distribusi ada DR, MG, dan IN ya. Broker MG juga berjualan pada hari ini di harga 415 ya. 415. Volume cukup tinggi ya. Untuk saham IPO seperti ini ya, yang baru IPO jelas-jelas baru IPO kemarin hari Rabu 1 September akan sulit untuk di TA
technical analysis. Dikarenakan ya, coba saya bongkar ya. Hari ini ya kita lihat persentasenya berapa. Ya cukup mengerikan sekali, 25% dalam satu hari. Dikarenakan ada sebuahnya gap opening di harga 466 ya. 466 gap openingnya cukup tinggi sekali. Dan banyak demand ya di harga opening, lalu dibanding turun ya. Jadi setelah gap opening terjadi, saham AIS ini dibanding turun. Ya kurang lebihnya di 25%. Untuk saham AIS, ya saya tidak bisa menganalisa secara teknikal dikarenakan memang belum ada data yang cukup untuk dijadikan sebagai area support dan resisten ya. Oke, untuk saham AIS ya, mohon maaf saya tidak bisa mencari support dan resisten karena masih baru IPO hari Rabu kemarin. It's okay, kita lanjut lagi untuk saham BKSW ya. Bila teman-teman yang mau berdiskusi bersama bisa join di grup Telegram mengenai saham AIS ini ya. Silakan join di grup Telegram, klik link di deskripsi di bawah. Kita lanjut lagi untuk saham BKSW. Ya sebentar, saham BKSW. Oke, saham BKSW. Stokastik sedang berada di area oversold, volume hari ini cukup kecil, dan hari ini ditutup di harga 228 dengan persentase 2,56% dalam bentuk kerugian. Bagaimana support dan resisten sudah saya buatkan, yang area support cukup kuat sekali. Distribusi hari ini ya ada EP, YP, dan SQ, akumulasi ada SA, DR, dan NI. Kita lanjut lagi untuk area supportnya tadi. Ya, area support berada di harga 223. Di harga 223, dan kalau teman-teman lihat ya kurang lebih di 223, 226 di area sana. Lalu untuk resistennya di area 283. Sebenarnya hari ini untuk melakukan posisi entry di harga closing pun ya bisa dijadikan sebagai pertimbangan yang cukup oke. Ya, karena sudah mendekati ya area supportnya ya. Tapi yang mau nunggu ya bisa di harga 223 ini. Untuk resisten berada di 283, dan bila ditembus di area 318 untuk the next resistennya. Oke. Kita coba bongkar untuk the next supportnya berada di 202. Ya, 202. Ya, jadi saya ingatkan kembali untuk saham BKSW kurang lebihnya ya supportnya berada di 224 ya. Saya label saja untuk lebih detail di 224. Jadi teman-teman yang mau entry bisa di 224, dan perlu perhatikan lagi ya, kalau teman-teman sudah harga closing ditutup di bawah 224, ada kemungkinan besar di bawah turun hingga 202. Jadi perlu ya kurang lebihnya di stop loss lah ya, kurang lebihnya di ya seperti itu bahasanya. Dan teman-teman kalau mau entry bisa di 224, langsung melakukan TP pertama di 283. Range-nya cukup besar kalau kita cek menggunakan persentase. Ya kurang lebih ya 25% ya harga arah ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita lanjut lagi untuk saham Mari. Untuk saham Mari mulai dari tanggal 6 Juli 2021 hingga hari ini memang mengalami tren yang cukup baik ya, yang dimana uptrend. Akan tetapi hari ini ditutup di harga closing kemarin ya sudah membentuk doji yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat hari ini saham Mari ditutup di harga 555 dengan volume yang cukup kecil yang melakukan distribusi dan akumulasi. Ya, untuk akumulasi ada aset YU dan LG dengan buy average sekian, distribusi ada PK, AK, dan IF. Ya, saya mau entry, Pak, di saham Mari. Ya, saya mau entry, saya tertarik. Di mana posisi entry yang tepat? Kalau saya lihat ya berada di ya 525 lah ya. 525. Sempat saya bahas ya di 525. Untuk saham Mari, kalau teman-teman mau entry bisa di 525. Ya, di area 525. Dan ya di sini kurang lebih ya saya menemukan sebuah area resisten sangat kecil sekali ya range-nya di area 565 untuk saham Mari. Jadi teman-teman bisa beli di 525, langsung melakukan TP pertama di 565 dan berkelanjutan lagi di 615.
Untuk saham hari begitu. Lalu saya mau stop loss, Pak. Saya dalam posisi rugi. Ya, teman-teman perhatikan juga supportnya. Bila harga closing mari di bawah 510, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan ada kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan harga hingga mencapai 435 ya untuk saham mari. Jadi support dan resistennya ya saya katakan kembali di harga 525, 510 dan 435 supportnya. Untuk resisten berada di 465 terdekat sekali dan untuk kelanjutannya berada di 615. Oke, untuk sebagai konfirmasinya bisa dilihat untuk keesokan harinya ya. Kita lanjut lagi untuk saham ESA. Oke, hari ini ESA ditutup di harga 326. Stokastik juga sudah mulai mau crossing dan volumenya cukup kecil juga. Distribusi tadi ada YP, YO, dan MG ya hari ini. Dan akumulasi ada PD, TP, dan aset. Dengan buy average sekian, kurang lebihnya mendekati dengan harga closing hari ini. Kalau saya lihat memang mulai dari tanggal 29 Juli hingga 19 Agustus memang mengalami downtrend yang cukup signifikan. Hari ini ditutup masih di bawah DEMA 20, EMA 31, dan EMA 34. Oke. Ya, kalau teman-teman yang mau melakukan posisi buy bisa di harga 322 ya. Ya, saya perbesarkan saja. Bisa langsung melakukan area buy di 322 dan langsung TP di area 334. Ya. Saya masih rugi, Pak. Saya masih mau rugi, apakah masih ada potensi? Kalau saya lihat ya teman-teman, ESA masih ada potensi lah, selama dia masih belum break di area ini. Bila harga closing di bawah 322, maka teman-teman perlu stop loss terlebih dahulu dikarenakan sudah mematahkan sebuah support yang cukup kuat. Ya, cukup kuat area 322 ini. Jadi ya cukup baik untuk melakukan posisi entry ya. Tentu saja jangan melakukan posisi entry bila harga closing di bawah 322. Dikarenakan teman-teman perlu stop loss terlebih dahulu. Saya ingin melakukan TP, tidak tahu harga TP-nya. Ya teman-teman bisa pertama di 334, lalu berkelanjutan lagi di harga 342. Bila ini ditembus ya, teman-teman bisa langsung TP set posisi sell di harga 384. Untuk saham ESA begitu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BAPE ya. Sempat saya analisakan, namun kita akan bahas kembali di video ini. Oke, kita pakai price saja. 350, 416. Oke. Hari ini saham ESA ditutup, saham BAPE ya. Maaf ya, saham BAPE hari ini ditutup di harga 410 dengan persentase 6,8% ya, yang dimana ARB volume hari ini cukup tinggi dibandingkan kemarin. Dan stokastik juga mulai crossing mulai tanggal 1 September ya. 1 September, hari kemarin, hari Rabu, mulai crossing stokastiknya 533 dan akumulasi hari ini ada SQ, YP, dan KK, distribusi ada PD, YO, dan ZP. Sebenarnya harga closing hari ini memang sudah di bawah area supportnya ya, begitu. Jadi untuk saham BAPE, kalau tidak salah memang mau right issue ya beberapa hari lagi. Kemungkinan besar ya minggu depan sudah right issue. Ya kalau teman-teman yang mau memanfaatkan momentum right issue ya bisa di hold ya sampai come date-nya. Lalu bisa jual di X date-nya untuk mendapatkan saham R-nya itu. Jadi untuk BAPE kalau saya lihat sih ya kalau mau stop loss ya bisa dijadikan penentuan sebagai area stop loss ya besok. Kalau besok memang masih tidak menguat, banyak yang berjualan, teman-teman bisa langsung stop loss dikarenakan ada kemungkinan besar ya harga akan menuju ke area di bawah 400 rupiah gitu ya untuk saham BAPE. Jadi kalau teman-teman lihat besok memang masih banyak yang berjualan daripada demand-nya ya teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya.
Perhatikan saja di area-area angka ini ya, 350, 416, 457 ya, di area sana. Tapi saya sudah punya, Pak. Ya, saya sudah punya mau TP. Bisa di 456 sebagai bentuk TP pertama. Lalu untuk area stop loss ya, sudah saya katakan bila harga besok masih di bawah 415, 416 di area sana, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Ingat ya, harga closingnya. Ya, teman-teman bisa stop loss bila harga di bawah 416. Kalau besok menguat, teman-teman bisa langsung TP di harga 456 dan melanjutkan TP kembali di harga 490 untuk saham BAPE. Untuk minggu depan, kelihatannya saham BAPE ini mau right issue ya. Jadi kalau teman-teman mau bermain di saham right issue-nya, jadi teman-teman bisa jual setelah exit-nya. Tunggu come date-nya saja untuk mendapatkan saham R-nya. Jadi untuk BAPE demikian, kita lanjut lagi untuk saham terakhir kita, yaitu saham ikan ya. Oke, saham ikan memang kalau kita lihat di sini memang sedang downtrend, namun tidak signifikan ya. Ya memang setelah downtrend cukup dalam, lalu terjadinya sideways begitu. Jadi kalau teman-teman yang mau entry di saham ikan ini ya lebih baik entry setelah breakout saja. Ya, hari ini saham ikan ditutup dengan persentase 0,0% dan di harga 106. Volume hari ini cukup stabil lah ya dibandingkan kemarin, dan stokastik hari ini sudah mendekati area oranye ini ya, garis oranye ini sedang di area overbought ya, oversold ya, di area oversold. Untuk akumulasi ada SQ, YP, dan KK. Distribusi ada KK, HP, dan CC. Oke. Untuk saham ikan begitu. Jadi saya ingatkan kembali untuk saham ikan ini ya. Jadi untuk area supportnya berada di 102. Lalu untuk resisten berada di 111. Pak, saya mau beli saham ikan ini. Bagaimana posisi entry yang tepat untuk melakukan posisi entry di saham ikan ini ya. Jadi teman-teman bisa entry ketika harga telah breakout ya. Breakout itu berarti telah dipatahkan begitu ya, telah ditembus area resisten maupun supportnya. Kalau harga 102 ini ditembus ke bawah ya, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan menurut hasil data area 102 ini cukup kuat. Ya, area 102 ini cukup kuat. Namun teman-teman kalau mau entry bisa entry di 116 ketika harga closing telah breakout ya. Jadi teman-teman bisa entry di harga 116 lalu melakukan TP pertama di area sini. Di area 143 ya. Ya memang cukup jauh ya. Coba saya cari lagi untuk resistennya ya. Kurang lebih di area sini. Bentar. Ya, di area 137. Jadi buy on 116, sell on 137. Oke. Ingat ya, buy ketika breakout harga closing ya. Saya tekankan lagi harga closing ya, bukan harga highest-nya. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham kita lanjut lagi untuk broker ya. Tadi broker akumulasi ada YP, AI, dan XC ya. Sedangkan distribusi tadi ada KK, HP, dan CC. Dengan buy average sekian kurang lebih ya masih di atas closing hari ini ya. Mau tidak mau ya kalau saya harus diangkat naik terlebih dahulu ya. Oke. Untuk saham ikan ya demikian ya. Kita balik ke IHSG lagi ya. Kita balik lagi ke IHSG. Untuk IHSG hari ini ditutup di harga 6.078 dengan persentase 0,21%. Oke, untuk IHSG begitu. Ya, jadi semoga saja besok IHSG menguat kembali dan kita bisa happy cuan bersama di grup Telegram saya ya. Hari ini saya mendemokan saham Sen, jadi teman-teman yang penasaran bisa langsung cek di Telegram saya, grup Telegram saya atau Instagram saya. Jadi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa klik link in deskripsi ya. Bisa klik link di deskripsi dan langsung tekan saja bergabung, dan jangan lupa dukung channel ini agar dapat berkembang dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan. Oke?
Semoga dengan channel ini bisa membantu teman-teman untuk better cuan, better profit, dan better qualities ya. Begitu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mercang, salam sejahtera dan luar biasa.